Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul 'azim. Hadratul mukarramun, para asatidz, para hujjah, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu nada ya. Para jamaah salat subuh Masjid Nurul Falah yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita awali tali ini dengan baca beberapa buah suratul Fatihah yang kita khususkan untuk ahli-ahli kubur kita. Kemudian kita lanjutkan dengan membaca Sayyidul Istighfar. على هذه النية وكل عمل صالح إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته الكرام وجميع الأنبياء والمرسلين وجميع صحابته وقرابته والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى الله جميع القرآن بين أمتنا وجدنا وجدتنا وأخينا وأخواتنا وعمنا وأمتنا ومشاينا وأساتذتنا وقرابتنا ولمن أحب إلينا ولمن حق علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا معرف هذا الكتاب شيخ العطاء السكندري. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Satu Al-Fatihah mari kita khususkan untuk ahli-ahli kubur kita. Kita niatkan masing-masing. غفر الله ذنوبكم ونور قبوركم ودريهم شر الله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على دينك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على دينك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على دينك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Mari sama-sama kita awali takbir dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita di halaman 5 di bab 2. Bismillahirrahmanirrahim. Rubbama dakhala ar-riya'u 'alaika min haitsu la yanzurul khalqu ilaika. Rubbama terkadang dakhala masuk ar-riya'u sifat riya 'alaika kepada kita, kepada engkau, min haitsu la yanzurul khalqu ilaika dari tempat la yanzuru yang tidak
bisa terlihat khalqu oleh makhluk ilaika olehmu. Pagi ini kita jelaskan tentang bagaimana riya itu masuk dalam amal-amal perbuatan kita. Ya. Kita tahu bahwa riya itu adalah di sini dikatakan ar-riya'ul 'abdu bil amali haitsu yakunu bimar'i minan nasi zahirun la yahtaju ila imaratin alaih. Jadi intinya riya itu ketika baik secara zahir maupun secara hakiki, orang itu ketika beribadah itu ya ingin dipuji manusia, bukan ingin dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia amalnya itu hanya sampai kepada manusia. Nah, datangnya riya ini itu bisa jadi dari awal ibadah dia memang dia ingin dipuji manusia. Ada yang memang bukan dari awalnya dia pengen lillahi ta'ala, tapi ternyata di tengah-tengah di situ masuk riya. Ada yang juga memang ketika di awal tidak ada riya, di tengah di akhir ada riya, tapi setelah melaksanakan amal ada unsur riya. Jadi masuknya itu dalam segala amal perbuatan itu macam-macam. Banyak cara riya masuk pada kita. Nah, sekarang ya, di sini kata Sayyidina Athaillah disampaikan bahwa terkadang masuknya riya pada kita itu min haitsu la yanzuru khalqu ilaika, dari jalan yang enggak dilihat oleh manusia. Kalau ada orang yang beramal tetapi dia ada unsur riya, itu bisa kelihatan. Ya, bisa kelihatan kita tuh. Kenapa demikian? Karena barangkali dari jalannya, dari dia berbicara, dari dia bersikap, bahkan dari pakaian dan seterusnya itu kelihatan itu. Kalau yang begitu yang kelihatan, biasanya kita bisa menilai itu. Oh ini ada unsur riya, itu kan biasa. Ya, orang ada kalau udah ngomongnya udah tinggi, ngomongnya udah merasa dia lebih bagus, lebih hebat dari orang lain, nah itu dari riya. Tetapi katanya yang berbahaya itu riya itu masuk terkadang dari sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh makhluk. Orang lain nggak bisa, nggak tahu kita itu, tapi dia masuk riya pada diri orang itu dalam hatinya. Ini yang sulit sekali untuk dijaganya. Ya, nah, gitu. Nah, oleh karena itu, ya, kita itu yang harus kita jaga dari perbuatan riya itu, mulai dari awal sampai akhir sampai selesai dari perbuatan-perbuatan itu bukan hanya yang bersifatnya kelihatan orang maupun yang enggak kelihatan. Yang kelihatan dari orang kan sifat riya itu dari sikap, dari kata-kata, dari perbuatan. Ya, bisa jadi dia umpamanya pakai baju baru, ada unsur pengen dipuji, pakai apa yang lebih hebat dari orang lain. Nah, itu yang kelihatan. Tetapi yang kata Sayyidina Athaillah itu ada riya itu yang tidak bisa dilihat. Enggak bisa dilihat dari segi fisik. Di mana adanya itu riya, sifat riya itu di hati. Nah, ini yang dibetulin tuh. Tiba-tiba umpamanya dia beramal, amal ibadah, enggak diomongin sama orang, ya. Tapi dia merasa pada dirinya dia lebih hebat dari orang. Contoh lagi, ini maaf ya, kita contohin yang real aja biar kita jelas gitu. Contohnya ya, orang yang sholat, yang biasanya itu duduk, yang sujud lama-lama gitu, di sininya ada hitam. Gitu. Tapi kehitaman dia nanti membawa riya. Itu yang hati-hati itu. Kalau itu nggak ada masalah ya. Ya itu nggak ada masalah, mau hitam mau nggak masalah. Tetapi ketika kita tertampak itu pada diri kita merasa lebih hebat, umpamanya lebih banyak sujudnya menunjukkan, jadi pecinya kita buka gitu, biar kelihatan orang, umpama contoh. Itu hal-hal yang harus kita hindari.
Kenapa demikian? Agar jangan sampai amal kita itu dihancurkan oleh amal perbuatan kita. Ya, jadi artinya yang penting itu riya itu bisa masuk dari yang sifat lahir, yang sifat kelihatan maupun yang nggak kelihatan. Tapi yang nggak kelihatan, yang orang nggak tahu, inilah yang kita khawatirkan. Kenapa demikian? Karena efek negatif dari riya itu adalah menghancurkan amal. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza." Itu dalam ayat ya. "Wala tubtilu" dan janganlah engkau batalkan, engkau hancurkan ya, shadaqatikum, amal sedekah kamu. Amal infak, sedekah apa saja yang kaitannya kita pemberian pada orang, bil manni dengan kata-kata kotor, dengan riya wal azza dan kata-kata kotor. Jadi artinya tugas kita ketika kita beramal soleh bukan berhenti sampai ketika kita sudah selesai. Assalamualaikum, selesai. Tidak. Menjaga amal itu yang lebih sulit. Jadi melaksanakan amal soleh itu sulit. Ya. Tapi menjaga agar amal ini tetap soleh, ya, itu yang sulit. Kenapa demikian? Karena sifat riya itu pasti bisa aja muncul setelah kita melaksanakan perbuatan itu. Terus ya, umpamanya gini, kita puasa, contoh puasa, hari Senin, ya, diajaklah makan sama teman kita, padahal kita puasa. Kita nggak ada niat untuk riya. Tiba-tiba ajak makan hari Selasa, yuk kita ngopi-ngopi gitu. Tapi kita datang. Begitu kita tidak datang, kita bilang gitu, enggak, saya lagi puasa. Kan dia niatnya memang lagi puasa hari Senin, ya niat gitu. Teman-temannya makan gitu. Nah begitu selesai, timbul di hatinya, oh saya yang puasa sendiri. Begitu dia merasa sendiri, dia merasa lebih hebat dari teman-teman. Nah, ini yang dikhawatirkan, bahwa riya itu masuk pada diri seorang dari tempat sesuatu yang nggak diketahui orang lain. Saya mau tanya, yang tahu siapa? Bahwa kita merasa lebih hebat dari orang itu? Kita sendiri, nggak ada yang tahu. Tuh, contoh, sholat kita, berjamaah kita, ya. Selesai kita ngaji, selesai kita dapat pahala banyak itu. Bukan hanya lagi sholatnya. 2 rakaat subuh itu lebih hebat dari dunia seisinya. Sholat berjamaah. Kemudian kita taklim subuh. Nggak ada sifat riya pada pelaksanaannya dari awal sampai akhir. Kita karena Allah. Tiba-tiba kita pulang ke rumah jalan kaki. Ditanyalah sama orang. Habis ngapain? Habis ngaji. Habis taklim, sholat subuh berjamaah. Udah, setelah dialog pulanglah. Adalah rasa kita lebih hebat dari orang yang tidak melakukan itu yang dikhawatirkan. Jadi tugas kita sekarang adalah melaksanakan amal soleh, dan yang terpenting menjaga amal ini tetap soleh. Gitu. Ya, jangan sampai amal perbuatan baik kita dihancurkan oleh sikap kita, gitu. Karena riya itu diibaratkan seperti kita meniup umpamanya di gunung, di atas gunung itu kemudian tertiup angin, itu sudah habis, haba'an mansura, seperti itu. Nanti ketika di akhirat, ketika kita mana amal soleh saya ternyata tidak ada lagi. Kenapa demikian? Karena sudah ada sifat riya. Gitu. Makanya menjaga hati itu sangat berat. Hanya kita yang tahu. Ya. Perbanyaklah kita berzikir, istighfar sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu, ya. Ini di pasal yang pertama demikian. Jadi sekarang kita pentingnya untuk beramal terus, melakukan kesolehan dan jaga amal itu, jangan sampai amal itu dihancurkan oleh amal perbuatan
kita atau hati kita. Kalau kita nggak menjaga, nanti nilainya bisa tidak ada, pahalanya bisa kosong. Kenapa demikian? Karena kita tidak menjaga. Baik. Itu satu. Yang kemudian pasal selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Istisrafu ayya'lama khalqu bi khususiyatika dalilun ala adami sidqika fi ubudiyatika. Istisrafu, keinginanmu, istisraf, keinginanmu, ayya'lamal khalqu, agar diketahui, manusia mengetahui, bi khususiyatika, dari keistimewaan dirimu, kelebihan-kelebihan yang ada pada dirimu. Dalilun, itu menjadi bukti, tanda, dalil, ala adami sidqika, atas apa? Bukti atas ketidakadanya kebenaran, ketulusanmu fi ubudiyatika, dari seluruh ibadah-ibadah yang engkau laksanakan. Ya, keinginan kita katanya supaya orang lain tahu dari amal yang kekhususan yang kita lakukan, ada rasa gerentes keinginan, meskipun nggak diucapkan oleh kita, ada rasa, ada diri kita keinginan agar orang mengetahui kehebatan kita, kelebihan kita, yang orang lain enggak bisa melakukannya. Dalilun ala adami sidqika fi ubudiyatika, itu jadi bukti, tanda ketidakadanya tulusan dalam ibadahmu. Jadi memelihara hati ini penting banget bagi kita. Udah beramal soleh, jaga hati kita dalam amal-amal yang pernah kita lakukan. Nah, kalau ada masih perasaan kita, ya keinginan kita agar orang tahu bahwa kita punya kelebihan dari orang itu dalam beramal, itu menunjukkan bukti bahwa tidak adanya ketulusan dalam ibadah kita. Contoh, ya, kita berinfak, sedekah, ya. Berinfak sedekah, kemudian agar orang tahu, ya, disebutkan nama kita. Tapi disebutkan nama kita melihat nih. Biasanya nih orang kalau mau buat proposal itu ada list. Betul Pak? Gitu. Dilihat nih. Yang atas 100, 200, 300, 400, 500. Kita lihat, ini ada yang 500, ada yang 200. Kita berpikir, waduh ini orang 500. Dah, saya 1 juta. Supaya apa? Tapi di dalam hati kita itu agar manusia tahu kita ada khususiyah, melebihi orang lain. Kalau perasaan itu ada pada diri kita, dalilun ala adami sidqika fi ubudiyatika. Itu menjadi bukti, ya, menjadi dalil bahwa tidak adanya ketulusan dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan. Dalam hal ini adalah sedekah. Ini hanya contoh saja, ya. Tapi kalau kita mau ditulis nama kita, mau ditulis hamba Allah, bukan soal mau orang tahu mau tidak, ya kita barangkali lebih dari orang itu, nggak ada masalah. Yang dikhawatirkan itu, yang harus kita jaga itu, andai kata ketika kita ada keinginan pada diri kita agar orang tahu bahwa kita punya kelebihan dari orang lain. Kalau ada perasaan semacam itu, maka ini menjadi bukti akan tidak adanya ketulusan dalam ibadah kita. Kenapa demikian? Karena seluruh ibadah yang kita lakukan tendensinya bukan manusia. Betul Pak? Semua ibadah yang kita lakukan nggak ada tendensi manusia. Makanya kita selalu mulai dari sholat, puasa, zakat, haji. Semuanya kalau kita niatin di talafuz itu lillahi ta'ala. Ujungnya lillahi ta'ala. Sholli fardhu sufi raka'atain syahbilatullah tadaan Muhammad lillahi ta'ala. Nawaitu sawma ghadin adai fardhi syahr Ramadan hasanati lillahi ta'ala.
Karena semua ibadah itu semuanya tendensinya tujuannya karena Allah. Jadi artinya kalau masih ada keinginan semacam itu yang tadi, yang ingin orang mengetahui kekhususan kita, kehebatan kita, itu menjadi bukti akan tidak adanya ketulusan. Kalau ketulusan bahasa agamanya keikhlasan. Tidak ada keikhlasan kita, ketulusan kita dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadahnya nggak sampai kepada siapa, nggak sampai kepada Allah, hanya sampai dalam pandangan manusia. Gitu. Nah, ini juga harus diperhatikan dalam ibadah-ibadah lain. Ya, contoh apa? Contoh ya, kita begitu kita melaksanakan aktivitas apapun bentuknya, ibadah apapun bentuknya, bisa jadi infak, bisa jadi sedekah dan seterusnya, bisa jadi zakat. Ini yang harus diperhatikan, jangan sampai ada keinginan pada diri kita agar orang mengetahui kehebatan kita dalam beribadah. Makanya orang-orang ya dalam tatanan sosial ya yang biasa kita lakukan ketika dia beribadah, biasanya dia sembunyikan namanya. Tuh, kenapa sih orang banyak begitu ditulis? Kan itu wajib ditulis itu untuk administrasi kan, karena laporan itu penting ya, panitia itu. Nah, biasanya dia tidak menulis. Kenapa demikian? Kenapa orang banyak nggak menulis namanya tapi tulis hamba Allah? Itu dalam rangka juga menjaga daripada amal ibadah gitu. Tapi kalau kita udah bisa untuk menjaga amal itu ya dari tidak masuk kepada ria, itu enggak ada masalah. Cuma kalau kita belum mampu menjaganya, lebih bagus kita samarkan saja. Itu solusi dari para ulama supaya amal kita tidak terkategori menjadi orang-orang yang ria. Baik, ya. Jadi kita pasal ini menjelaskan kepada kita bahwa ketika kita ingin dikenal, ada keinginan di hadapan manusia keistimewaan kita, itu menjadi bukti bahwa tidak adanya kesungguhan, ketulusan dalam penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba ayatnya jelaskan ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak aku perintahkan engkau untuk beribadah kepadaku ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita adalah abdun, penghamba, Allah adalah yang dihambakan, maka semua penghambaan kita harus lakukan dengan ikhlas dan semuanya tujuannya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau berhenti pada tatanan manusia, apalagi orang ingin tahu ibadah kita diketahui orang, maka itu berarti menunjukkan kita tidak ada kesungguhan dalam penghambaan. Kalau dalam bahasa di sini dalilun ala adami syirkika fi ubudiyatika, sebagai bukti tanda bahwa tidak adanya ketulusan, enggak ikhlas kita. Gitu. Dua pasal ini menjelaskan pada kita agar mampu kita menjaga dari sisi hati ibadah-ibadah yang kita lakukan. Jelas ya? Jelas ya? Sulit enggak menjaga ibadah itu? Sulit ya, ibadahnya udah sulit, apalagi jaganya, jaga betul ya, jangan sampai ketahuan orang ya, jangan sampai niatnya melenceng ya, bukan karena Allah tapi kepada untuk kebanggaan kita. Oke, dua pasal dulu, nanti kalau belum saya buka pertanyaan, kalau enggak satu pasal. Ada pertanyaan dari dua dalil ini, dua pasal ini? Saya buka dulu. Ya. Ya. Di pasal pertama kan tadi tentang ya. Namun dari penjelasan menurut saya itu beda-beda tipis antara dia dan tidak jelas, tidak jelas. Kalau gitu pertanyaannya Ustaz, perbedaan yang nyata yang jelas antara dia dan tidak jelas itu gimana? Membedakan ini dia, ini dia. Karena dua beda itu kan
bukan karena Allah gitu Iya, kan. iya, iya. Jadi perbedaan biasa gitu. Iya. Ujung-ujungnya memang ria dan dia tidak ikhlas itu satu ibadah yang dilakukan bukan karena Allah ujungnya itu. Tetapi yang untuk membedakannya, kalau ria itu berarti dia sudah tertuju ibadahnya itu adalah bukan karena Allah satu, ria ingin dipuji manusia. Kalau tidak ikhlas, bisa jadi dia bukan tidak dipuji oleh manusia dia. Tidak ikhlas itu. Bisa jadi dia terpaksa. Ya. Satu kemungkinan orang yang beribadah tidak ikhlas itu bisa jadi tujuannya karena manusia, bukan Allah. Tapi bukan hanya itu. Bisa jadi dia terpaksa. Dia ibadah terpaksa. Pertanyaannya adalah, apakah ada orang yang beribadah terpaksa? Ada. Nggak ikhlas. Contoh tuh, anak-anak ya. Anak-anak yang kita suruh sholat, itu belum tentu ikhlas dia. Kenapa demikian? Karena kadang-kadang terpaksa takut sama orang tua, malu sama tetangga, ya, malu sama teman. Dia berarti dia nggak ikhlas, nggak ria dia, tapi nggak ikhlas. Jadi begitu gambaran konkretnya bahwa, tapi sebenarnya dari kedua karakter ini, ria dan tidak ikhlas, itu sebenarnya adalah semuanya tidak karena Allah, meskipun sebab-sebabnya berbeda. Terus gitu, ya. Sekarang kita nih, contoh nih, ya, ikhlas enggak kita umpamanya ketika kita melakukan tahajud itu? Kan itu karena Allah, ikhlas enggak? Nah, tergantung kita itu. Kalau ria, mau ria sama siapa? Di rumah malam-malam sendiri nggak ada orang. Nah, sekarang ikhlas enggak kita itu? Tergantung. Ya, ada ikhlas atau tidak? Gitu. Nah, bisa jadi kita udahlah saya mau tahajud aja. Kenapa demikian? Ya karena memang nggak ada kerjaan lain. Bisa jadi jam 2 itu ada Liga Champion. Kita tahajud. Bisa jadi itu Liga Champion itu menjadi sebab kita tidak ikhlas. Cepat-cepat gitu sholatnya supaya nunggu main bola. Itu bisa jadi terjadi soal-soal gitu. Jadi ketidakikhlasan banyak faktor yang melatar belakangi. Tapi ria itu faktor yang melatar belakangi, dia ingin dipuji manusia, bukan dipuji oleh Allah. Gitu aja ya. Jadi ya terus itu ada unsur keterpaksaan. Keterpaksaan. Bisa jadi dia karena keterpaksaan dirinya melaksanakan ibadah itu. Bisa jadi dia tidak ikhlasnya itu karena dia merasa bagaimana yang jelas bisa semua kemungkinan bisa terjadi ya. Kenapa? Karena dia bukan dasarnya penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya, contoh nih. Ya. Kita disuruh ini nih maaf ya. Biasanya kita nih kalau kita berbuat untuk lelang, kalau pernah ya? Di sini nggak pernah lelang. Ya, kalau di masjid-masjid lain itu kalau kita umpamanya membangun nih dilelang langsung panitia maju di sini ya, di mimbar, ayo saya butuh semen 20 sak. Siapa yang punya? Sini saya 20 sak gitu. Saya 20 itu langsung di situ, Pak. Itu banyak dilakukan itu supaya untuk untuk cepat pembangunan gitu. Nah, biasanya itu dalam praktek lelang itu kadang-kadang orang saya sebenarnya mau 1 sak ini. Udahlah, orang 2 saya 2 lah, itu bisa jadi demikian gitu. Di masjid-masjid lain kan biasanya begitu ya, ada lelang-lelang gitu yang terbuka secara umum. Nah, itu juga ibadah bagus itu supaya apa? Supaya bisa cepat melakukannya, menyelesaikannya, tapi hati-hati juga itu. Kalau kita terpaksa karena memang nggak enak, itu termasuk juga tidak ikhlas. Gitu ya. Ada lagi satu lagi? Ya. Apa perbedaan ikhlas dengan ikhlas? Ya. Perbedaan ikhlas dengan ikhlas. Ikhlas. Ikhlas dengan ihsan. Oh iya, iya. Kalau ihsan berasal dari kata ahsana yusinu ihsanan, hasan, baik. Jadi artinya kalau ihsan itu adalah kita dalam agama ini kita belum mulai. Yang kitab yang itu tuh. Kalau kitab yang itu Ma'arijul Ma'arif itu ihsan dalam arti berbuat baik. Berbuat baik itu bukan hanya dari perbuatan.
Kebaikan kita itu dituntut dalam Islam bukan hanya dari perbuatan. Ada 3. Dari seluruh aktivitas kita dimulai dari hati ihsan. Kemudian perkataan harus landasi ihsan. Perbuatan harus landasi ihsan. Jadi ihsan fi kulli hal. Ihsan baik dalam segala hal. Hatinya baik, ucapannya baik, perbuatannya baik, itu baik, kebaikan, ihsan. Tapi kalau ikhlas itu bagian dari ihsan. Orang dikatakan ihsan, orang bisa dikatakan ihsan, ya, dia ihsan karena ada unsur ikhlas. Tapi orang bisa dikatakan dia tidak ikhlas, ya, dia ini nggak ikhlas. Maka kalau tidak ikhlas, maka dia tidak ihsan. Ya, hampir ini, ya, tapi beda kategori, ya. Jadi kalau ihsan adalah berbuat baik, kebaikan, di luarnya, pelaksanaannya. Kalau ikhlas di dalam hatinya, di dalam awal perbuatannya. Itu kalau saya mau contohkan dalam satu perbuatan, itu demikian. Jadi ikhlas yang melandasinya, kemudian hasilnya menjadi ihsan. Tapi kalau tidak ada ikhlas dalam perbuatan kita, maka tidak akan mencapai ihsan. Segitu. Allah alam. Ada lagi? Cukup. Itu hamba Allah atau yang bukan hamba Allah atau yang sifatnya hamba. Oke. Tergantung kita. Tergantung kita. Makanya ukurannya itu kita. Begini. Kenapa saya katakan tergantung kita? Andai kata kita sudah bisa memanage hati kita, meredam perasaan ria, sebagusnya tulis nama kita. Karena kita yang mengetahui diri kita. Kenapa? Karena meskipun kita tulis nama kita, orang tahu kita nggak pernah kita kena virus ria itu. Karena kita sudah tahu hati kita. Tapi kalau hati kita masih kadang-kadang pengen ada kalau ditulis nama saya kelihatan, akhirnya saya menjadi ujub takabur, sombong. Nah, kita khawatir pahala kita itu sudah terhapus karena perasaan itu, samarkan nama kita. Sembunyikan. Kenapa demikian? Karena yang dikhawatirkan adalah nanti amalnya itu tidak ada, kena virus ria. Jadi tergantung kita semuanya. Nah, tapi kalau untuk kehati-hatian, kan yang namanya orang bisa jadi dari awal tadi katakan dia nggak ada betul ria. Ya, tapi begitu udah selesai panitia, kemudian laporannya di-share, ya, di-share ternyata kita lebih hebat dari orang itu, di situ baru timbul. Itu yang khawatir, kita dikhawatirkan begitu. Yang tadi saya katakan itu lebih bagus biasa disamakan. Oleh karena itu, para ulama di dalam fikih, ketika kita mau melakukan kebaikan, dibedakan antara yang wajib dengan yang sunnah. Kalau yang wajib, ini kata para ulama, zakat wajib itu, mengeluarkan sesuatu pada yang kewajiban kita, itu sebagusnya dizohirkan. Nama ditulis. Tapi kalau yang sir, lebih bagus kita samarkan. Karena hukumnya sunnah. Untuk menjaga amal. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa kalau yang wajib itu para ulama dalam melakukannya itu lebih bagus adalah menzahirkan? Karena sifatnya wajib. Ketika wajib dilaksanakan, maka ini akan mendorong manusia, teman-teman yang lain untuk melaksanakan kewajiban. Dilakukan secara tidak ria atau ria, itu tetap wajib dilakukan. Gitu. Jadi wajib itu harus dilakukan, meskipun dia terpaksa, tapi dia wajib melakukannya. Tapi yang namanya sodako, yang namanya infak, kan itu sunnah. Oleh karena itu, karena sunnah, maka para ulama mengatakan lebih bagus disirkan dalam kita melakukannya itu. Sir itu apa? Ya seakan-akan tangan kanan melakukannya, ya tangan kiri tidak tahu. Artinya mudah-mudahan orang tidak tahu tentang itu supaya menjaga amal. Maka dalam prakteknya itu
tuh ya, kita kalau kita hari Jumat itu keropak jalan biasanya kita nutupin tuh. Tangan kanan masukin, tangan kiri nutupin tuh. Supaya orang tidak tahu. Betul, Pak? Gitu. Tapi di dalam praktiknya sekarang berkembang. Orang nutupin bisa jadi satu karena takut ketahuan orang, tapi bisa jadi dia karena malu uangnya cuma recehan 1.000. Bisa jadi. Tergantung ya. Nah, tapi biasanya kita nah oleh karena itu sekarang di dunia ini kan udah kita semakin hebat tuh. Maka kan masjid kadang-kadang pakai QRIS. Nggak ada yang tahu tuh. Contohnya kan ya, di dalam kotak yang tadi itu udah tempel barcode. Jadi dia langsung pakai HP tempel barcode. Dia nggak tahu siapa berapanya, dia nggak ada yang tahu. Cuma dia. Nah, jadi media kemajuan teknologi itu juga bisa membantu kita untuk beramal soleh. Tapi bisa juga ya media kalau tidak digunakan dengan baik bukan untuk beramal soleh ya, jadi tidak baik kan. Tergantung kita yang memanajenya, yang mengelola. Saya begitu, Pak ya. Satu lagi ya, masih ada waktunya? Masih ada? Satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ghayyib nazrul khalqi ilaika binazrillahi ilaika wagib an iqbalihim alaika bisyuhudi iqbalihi alaika. Nah ini endingnya dari pasal 1, 2, 3 ini kunci kita. Bagaimana seharusnya? Ghayyib nazrul khalqi, hilangkanlah nazrul khalqi, pandangan makhluk ilaika bagi dirimu, kepadamu. Binazrillahi diganti harusnya dengan pandangan Allah ilaika kepadamu. Wajib dan lupakanlah iqbalihim alaika, sambutan penghormatan mereka orang-orang itu alaika pada dirimu. Bisyuhudi iqbalihi alaika, dengan menyaksikan sambutan Allah alaika kepadamu. Kalau kita sudah tahu bahwa riya itu menghancurkan amal ibadah kita, kalau kita sudah tahu ketidakikhlasan itu akan mengganggu amal-amal baik kita, maka Syekh Ibnu Taimiyah dalam pasal ini mengatakan ghayyib nazrul khalqi ilaika. Hilangkan pandangan makhluk ilaika pada dirimu, diganti binazrillahi ilaika, diganti dengan pandangan Allah. Artinya apa? Tugas kita hanya simpel saja sekarang. Kalau kita ingin terbebas dari sifat riya, ya, kita harus mampu mengganti pandangan manusia dengan pandangan Allah. Kalau selama ini kita ingin dipandang manusia dalam beribadah, tinggal ganti saja. Kita ingin Allah yang memandangnya. Kan simpel kan? Gitu. Nah, oleh karena itu, untuk bisa mengganti dari pandangan manusia ke pandangan Allah, maka semuanya dilandasi oleh keikhlasan. Tadi saya katakan ikhlas akan mencapai ihsan. Manakala tidak ada ikhlas, tidak akan pernah ada ihsan. Sekarang caranya, bagaimana cara kita bisa terbebas dari sifat riya dan seluruh amal kita? Ya, maka Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan, ya, hilangkan pandangan makhluk pada amal-amal yang kita lakukan binazrillahi ilaika, dengan pandangan Allah. Yang ngeliatin itu bukan manusia, tapi yang ngeliat adalah Allah. Kan semua itu kan kelihatan ya. Yang ngeliatin itu, yang baca itu di tulisan panitia itu bukan manusia katanya, tapi Allah yang memandang. Jadi ghaib, jadi bantilah pandangan manusia dalam pola pikir kita ya kepada pandangan Allah. Hanya Allah yang memandang, manusia memandang mau tidak ada urusan. Nah sekarang kan kita terbelenggu oleh pandangan manusia, makanya kadang-kadang ada ujub, takabur, riya dan seterusnya. Kemudian wagib an iqbalihim alaika bisyuhudi iqbalihi alaika, dan lupakanlah sambutan, ya, kata-kata Bapak ini hebat, Bapak luar biasa dan seterusnya. Gantilah sambutan mereka orang-orang itu bisyuhudi iqbali alaika, dengan penyaksian sambutan dari Allah alaika kepadamu.
Gitu. Jadi tinggal ngeganti aja itu dari pandangan manusia ke pandangan Allah, dari penghormatan manusia kepada penghormatan Allah. Kira-kira bisa kan? Merubah mindset, gitu. Merubah mindset. Ini yang berat, ya. Sebab merubah pola pikir itu susah, Pak. Ya. Jadi dari before kepada after susah, Pak. Merubah karakter. Saya di kantor itu kita seluruh Indonesia semua pun apapun instansinya, ya, mulai dari dulu sampai sekarang kita lagi mengembangkan ZI, zona integritas. Yang paling sulit adalah merubah karakter, mindset para pegawai. Mindsetnya kan biasanya ya itu tadi, ya mindset yang karena kebiasaan. Merubah kebiasaan pada zaman lama itu lebih sulit. Kenapa? Sudah enjoy dalam keadaan. Kita harus bisa merubah dari zona nyaman kepada zona aman. ZI itu biasanya begitu. Nah, kita pun sama selaku hamba Allah itu. Sekarang merubah mindset. Bagaimana kita bisa merubah dari pandangan manusia ke pandangan Allah? Bagaimana kita bisa melupakan penghormatan manusia, tapi kita juga menyambut penghormatan Allah. Gitu. Kita kan kadang-kadang beratnya itu karena pengen adanya penghormatan kepada manusia. Udah lupakan itu, hapus itu, delete, ya. Yang kita inginkan adalah penghormatan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal merubah saja, merubah mindset pola pikir, gitu. Tapi berat, gitu. Sebab kadang-kadang kita biasanya pengen dipuji oleh manusia. Jarang kita pengen dipuji oleh Allah. Jadi tinggal merubah saja dari manusia pada Allah. Jadi kita tidak lagi kita memperhatikan orang mengatakan sambutannya gimana, hebat gimana, mau dipanggil bapak kayak, mau dipanggil ustadz kayak, pakai kiai, bukan soal. Ya, kita tidak itu serahnya sosial saja, ya, penyambutan sosial saja kepada manusia. Ya, kita tidak menginginkan itu menggeser pola pikir kita untuk kita mendapatkan sambutan Allah, keridhaan Allah, gitu. Ya. Jadi sekarang orang-orang yang sudah berjalan kepada jalan yang demikian sudah ma'rifatullah namanya. Jadi langkah-langkah untuk ma'rifat salah satunya ini. Satu, menggeser pandangan dari pandangan manusia ke pandangan Allah. Kedua, menggeser penghormatan manusia kepada penghormatan yang diberikan oleh Allah. Terus, ya, mudah-mudahan nih kita bisa melakukan itu, ya, bisa merubah mindset kita, pola pikir kita dalam beribadah, sehingga yang kita harapkan adalah keridhaan Allah. Nah, kalau kita sudah sampai begitu seluruh ibadah, itu baru jalan-jalan menuju ma'rifatullah. Allah alam bisa. Dah 3 pasal aja. Mudah-mudahan jadi wawasan, pengetahuan. Tapi jangan berhenti sampai pengetahuan. Ilmu agama, ilmu amal. Jadi kita harus bisa mengamalkan sedikit. Oh iya, saya harus merubah gitu. Jadi renungkan lagi tuh pasal. Nanti renungkan lagi kajian kita supaya kita meningkat, nggak stagnan nilai iman kita. Kita bisa meningkat di hadapan Allah. Makanya kita lagi suluk sekarang, lagi menuju Allah. Nah, ini salah satu jalan untuk ma'rifat, ya itu. Wallahu a'lam bisa. Cukup ya? Ada pertanyaan lagi, Pak Im? Cukup? Cukup ya? Baik. Dah, waktunya sudah habis ya. Suruk udah belum? Hah? Oh, 5 menit. 1 menit. 5 apa 1? 1 menit lagi. Oh, 6. Nggak apa-apa kalau ada pertanyaan sambil nunggu suruk. Nanti kalau belum waktu suruk kita sholat. Ya. Kita akan perhatikan pelajaran di Universitas, baik yang di secara mawana dan belajar saja. Iya. Kemudian secara asal. Itu memang idealnya seperti itu kita. Sangat ideal kan? Iya. Cuma dalam ideal ini yang benar. Berubah daripada manusia menjadi Allah, manusia itu sulit sekali kan? Dan ketika kita ini kan ya perlu di iya. Tapi saya rasa memang sulit sekali. Iya. Nah, kalau dalam kebijakan itu apa saja? Nah, ya gitu. Begini. Dalam tatanan proses untuk ma'rifatullah tidak ada dosa.
Kecepatan seorang untuk menuju Allah tergantung manusia selama berapa banyak usaha dia untuk melakukan itu. Ya. Jadi saya mau tanya, sulit itu bahasa apakah bisa dilakukan atau tidak? Bisa. Artinya kita bisa melakukan tapi melalui proses. Kan gitu ya? Melalui proses. Beda yang kalau gampang kan prosesnya ya gampang saja. Nah, justru yang sulit itulah yang harus diusahakan. Ya, penuh ujian, penuh kerikil. Dan penuh kerikilnya itu dari mana? Dari dalam diri, Pak. Jadi mengolah diri itu yang lebih susah. Makanya kata Rasul itu, nahnu narji'u ila jihadil asghar, mina jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita semua pulang dari peperangan yang kecil menuju perang yang besar. Bingung para sahabat. 300 kaum muslimin lawan 3.000. Menang. Dikata kecil, 1 lawan 10. 1 kita lawan 1 aja belum tentu menang. Perang menang. Ya, dikatakan jihad kecil. Maka sahabat bilang, wa ma jihadul akbar ya Rasul. Bagaimana jihad akbar itu yang gimana? Oh, yang saya 1 lawan 10 membunuh orang-orang kafir itu dikatakan kecil, nyawa taruhannya. Karena Rasul katakan, wa jihadul akbar hiya jihadun nafsi. Sungguhnya jihad yang paling besar itu jihad yang melawan hawa nafsu kita. Kesulitan kita itu karena memang dominasi nafsu masih besar pada diri kita. Tapi kalau dia sudah kita kecilkan dengan Allahu Akbar, dia mau tidak mau dia akan mengecil dan jalan akan semakin mudah. Maka yang perlu adalah mengelola ini hati kita itu. Supaya jangan banyak didominasi oleh nafsu. Setan di sana. Ya, kendaraannya nafsu. Nah, kalau kita sudah nafsunya jadi kecil, maka mudah jalannya. Karena semuanya jadi di sini Allahu Akbar. Bukan hanya di mulut diucapkan, tapi besar sudah di sini. Mudah untuk menuju Allah. Kenapa? Karena cukup menggunakan cahayanya. Jalan. Bapak jalan di gelap malam, nggak ada bintang, nggak ada bulan, tengah jalan. Tapi lampunya kita hanya lampu semprong. Yang dulu tuh, yang kecil. Atau ukurannya semprong, udah kalau nggak ada yang tahu sekarang. Kita pakai lampu yang 5 watt. Orang lain jalan di kegelapan pakai lampu 50 watt. Beda nggak hasilnya? Untuk menuju cepat jalannya beda nggak? Beda. Di tengah hutan, jalan yang kita nggak tahu, kita pakai lampu senter atau lampu yang kedap-kedip. Tapi kalau kita pakai yang terang kan kelihatan itu mana jalan, mana ada onak, duri dan seterusnya, kita bisa lihat, bisa cepat. Seperti itu. Jadi tumbuhkan cahaya yang terang pada diri kita sehingga kegelapan bisa nyingkir. Gitu. Tapi kalau kegelapannya lampu yang kita pakai menuju Allah ini masih kecil wattnya, maka akan sulit. Gitu. Jadi yang pertama yang harus kita bangun, ya polanya, pondasinya adalah memanage dalam diri kita itu. Sehingga yang kita lakukan itu terasa mudah. Tapi jangan lupa, itu hanya usaha kita. Kemudahan itu bisa didapat bukan hanya dari usaha, tapi juga dari pertolongan Allah. Makanya kita selalu connect sama mohon Allah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu cara. Terus saja, Pak, ya. Yang sulit itu akan bisa menjadi mudah. Yang penting kita jalan. Jangan berhenti. Ada kesulitan, mendaki kita berhenti. Kita nggak akan sampai, nggak akan pernah sampai. Tapi kalau kita meskipun lagi naik, kita jalan terus, selangkah, 2 langkah, 3 langkah, turun jalan terus, langkah, tapi lama-lama pun kita akan sampai. Jadi tergantung kita, mau melangkah terus, mau langkahnya dengan cepat atau dengan lambat, tergantung kita. Tapi pasti kita, setiap orang yang melangkah pasti akan sampai. Meskipun berbeda waktu. Dasar. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, mari sama-sama kita akhiri tadi ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'ini, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultan.
اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغار. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من العارفين واجعلنا من المتقين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أفرغ علينا الصبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mari sama-sama kita akhiri tahmin dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.